Halo semuanya. Hai hai. Halo halo. Hai. Hai hai. Apa kabar? Selamat hari Sabtu semuanya. Buat yang menonton ini. Apa kabar kalian semua? Apa kabar? Hari Sabtu ngapain aja? Di rumah aja atau gimana? Lebih baik di rumah aja ya. Biar lebih aman. Seperti biasa, tiap hari Sabtu itu Hati yang Gembira akan nge-live. Dan hari ini kembali lagi bersama saya, Timi. Dan hari ini kita mau ngomongin tentang pergaulan gitu ya. Tapi aku hari ini sebenarnya lagi agak sakit kepala gitu guys. Dari tadi sore nggak tahu kenapa. Pusing banget. Aduh, jadi mohon maaf kalau misalkan hari ini agak-agak kurang bisa 100%. Beneran pusing banget. Ini sampai sekarang masih agak nyut-nyutan gitu malahnya. Padahal udah minum Panadol. Tapi masih tetap kayak nyut-nyutan gitu. Agak-agak pusing-pusing. Mungkin kebanyakan tidur kali ya. Jadi hari ini aku akan nge-live bareng sama salah satu teman dari BCS Jakarta. Nah ini dia. Halo Kak Roni, Ha- apa kabar? Halo, halo, halo. Kedengaran nggak? Kedengeran, kedengeran. Oke, Oh oke, ternyata oke. sekarang live Instagram bisa pakai filter loh. Oh, Coba, so coba. gitu ya? Coba ya. Iya, coba nih. Keren banget lu. Tapi kayaknya nggak cocok ya. Ya udah kita ngobrol biasa aja ya. Apa Hmm. kabar? Lo kok gua gitu ya? Baru tahu Wah, loh, ini fitur baru dan kita sekarang bisa nge-switch, kayak bisa nge-switch ini deh. gitu ya. Kok gitu ya? Atas bawah mungkin ya. Iya nih ada filter-filter sekarang tuh ada. Baru tahu loh ini benar-benar baru tahu kalau misalkan ada filter-filter begini. Lebih keren ya Kayak sekarang ya berarti ya. buat teman-teman yang nonton live kita jadi tahu kalau ada filter-filter macam begini sekarang ya. Tuh kayak ada cahayanya dari sini. Gitu. Apa kabar nih, Karoni? Mungkin boleh Oke, memperkenalkan diri dulu baik-baik. kali ya. Iya, nama saya Roni, orang yang tidak terkenal. Gua dari kampung Kampung mana nih? Ambarawa ya. Ambarawa gua. Ini masih di Cuman Ambarawa sekarang. kemudian enggak lah, gue dari kampung Ambarawa tapi sekarang di Jakarta. Oke. Mm-mm. Udah gitu doang Gitulah Tim. perkenalannya. Oke, Iya, baiklah. gitu doang. Nanti Jadi apalagi ya? Emang apa yang mau butuh dikenalkan ya apa? mungkin sekarang udah berkeluarga atau gimana. Oh, kalau itu sudah lah ya. Saya sudah berkeluarga, udah punya anak juga. Oh, berapa anaknya nih? Anak dua, satu masih kecil ya, satunya 4 tahun, satunya 10 tahun lah. Oh, masih Gitu. kecil-kecil ya. Masih Nah, jadi kecil-kecil. malam hari ini Sekia, kita mau sekia gitu. ngobrol cek ya. Kita mau ngobrolin tentang persahabatan nih ya. Oke. Tema kita kan hari ini deep or width gitu ya. Jadi dalam atau Ya. lebar. Jadi kamu kalau mau bersahabat tuh gimana sih kayak cari temennya jadi kayak seolah-olah ini bertentangan ya antara lebar atau dalam gitu. Either kalau kamu pilih satu, jadi cuma bisa pilih salah satu. Mau pertemananmu lebar atau pertemananmu dalam. Obviously kalau pertemanan lebar memang agak susah untuk dalam gitu ya. Jadi Mm-mm. mengenal pribadi orang teman kita tuh secara lebih dalam agak lebih susah memang. Kalau misalkan kita tuh punya banyak banget circle kayak gitu. Mungkin kalau dari Koroni ada cerita-cerita gimana gitu tentang Kalau pertemanan? gua tentang pertemanan ya, kalau mesti memilih ya, mesti memilih mau
width atau deep gitu ya, mau lebar atau dalam gitu. Kan di situ mesti pilihannya gitu. Atau eh, nah kadang-kadang kenapa kita nggak usah pilih gitu loh, nggak usah pilih artinya kenapa kita Wah, harus ini milih. perspektifnya bagus nih. Iya, kenapa kita harus Aduh, milih miring HP-nya. dalam doang gitu, begitu ya. Kalau kenapa Hmm. kita harus milih dalam doang atau kenapa kita harus milih lebar doang gitu kan? Menurut saya sih enggak lah ya, karena eh, yang namanya pertemanan itu luas sih menurut gua gitu ya. Apalagi Hmm. zaman sekarang dengan banyaknya media-media yang bisa kita gunakan kan pertemanan itu menjadi sangat-sangat luas ya melalui Hmm. apa Hmm. yang kita bisa lakukan begitu ya dari media Instagram lah, eh, Facebook lah atau apalah begitu ya. Bisa sih itu bisa luas ya. Artinya gini, ketika kita berteman secara luas berarti koneksi kita luas gitu kan. Berbicara koneksi luas berarti teman-teman itu kan juga dalam tanda kutip ya bisa menolong kita untuk kita itu bisa mengembangkan diri gitu kan, mengembangkan diri itu secara luas ya. Kita bisa mengembangkan dengan berteman secara luas kita tahu ada komunitas-komunitas yang ternyata asik juga loh ada komunitas seperti itu gitu ya, ada komunitas eh, skating misalnya gitu ya, ada komunitas park hour misalnya gitu kan. Wah kan gua dari tadi dan darinya gua tak nggak tahu jadi tahu kan, wah keren itu, nambah temen nambah koneksi. Nah dari situ kita bisa melihat oh ada aspek yang kita bisa kembangkan di dalam diri kita itu kan meluas ya gitu kan, kalau luas. Cuman eh, sesuatu yang luas pasti ada hal yang terbatas ya, artinya terbatas seperti tadi ya, kalau si Timi yang bilang ya, eh, kalau luas tentu nggak bisa deep. Nah buat saya luas itu kita perlukan untuk kita bisa kenal lebih banyak orang. Dengan kenal lebih banyak orang, nah kalau kita misalnya sudah di dalam usia kerja nih gitu kan, di dalam usia kerja kan itu bisa menjadi koneksi kita. Oh kita kenal ini, oh ternyata sekarang ini ada aspek bisa cari kerja ya bidang ini gitu. Misalnya kayak gua yang dari desa nih gitu ya, dari desa namanya aspek pekerjaan kan ya udah gitu doang gitu ya. Maksudnya kerjaannya PNS, polisi, TNI gitu kan, kemudian yang lain menjadi ya apalah pegawai apa begitu ya, jualan dah di pasar. Tapi setelah berkembang nih luas gitu ya melalui pertemanan-pertemanan yang ada gitu kan, ternyata ada juga loh kerjaan-kerjaan itu yang aneh-aneh gitu kan. Kerjaan-kerjaan yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya cat kuku gitu kan. Itu cat Istri kuku. saya. Kemudian oh ya lu ya. Kemudian ada kerjaan yang itu ya eyelash gitu, gitu misalnya kan itu. Hmm. Ternyata ada gitu ya. Ternyata asik, orang tuh juga bisa lakukan. Nah, itu kan bisa dilakukan ketika kita kenal lebih banyak orang, kita tahu. Tapi itu aspek untuk kita mengembangkan diri, tapi ada hal-hal yang acap kali kita suka apa ya, jatuh ya, artinya ketika kita hanya melihat hal-hal yang eh, permukaan ya, kadang-kadang kan kita butuh yang namanya kita butuh untuk dimengerti. Nah kita butuh untuk Hmm. dimengerti, kita butuh ada yang support kita gitu kan, ada yang support kita gitu. Maka kita perlu yang namanya pertemanan yang lebih dalam gitu kan, yang sahabat, karena nggak mungkin gitu orang yang baru kenal gitu ya, orang yang ya yang kita itu baru sedikit lah begitu, yang nggak begitu kenal kita bisa curhatin gitu ya, padahal buat saya eh, curhat itu juga menjadi aspek yang penting sih. Gitu ya. Nah, Benar sih. itu membutuhkan satu apa ya, pertemanan yang lebih dalam gitu ya, lebih dalam. Itu sih. Makanya saya tidak akan memilih salah satu gitu. Tidak akan memilih gue ya pokoknya kalau cari temen yang dalam aja gitu ya. Enggak. Karena buat saya ada teman-teman yang memang kita berteman tuh memang levelnya ya memang di apa ya, surface aja gitu ya, di surface gitu ya. Karena kan itu kita perlu pilih ya tentu ya, karena pilih yang cocok, yang nyaman, yang bisa support, yang bisa mendukung kita. Tapi bukan berarti kalau kita punya temen yang deep itu
kita hanya ingin memanfaatkan dia, enggak juga sih gitu ya. Hmm. Itu sih maksudnya, jangan jangan karena gua berteman karena gua mau manfaatin dia gitu ya. Gua mau berteman yang deep sama dia karena gua tahu dia punya kualitas-kualitas yang bisa gua porotin gitu kan kali ya. Hmm. Enggak kayak gitu sih. Tapi yang lebih bisa membuat apa ya, ngertiin gua, support gua gitu kan. Tapi juga ada imbal baliknya, gua juga bisa harus support dia gitu kan. Hmm. Gua juga bisa harus ngertiin dia juga, nggak bisa gua di ngertiin terus kan. Tapi Hmm. tapi gua juga mesti ngertiin dia, support dia. Itu sih menurut gua sih kayak gitu. Kalau aku pribadi sih merasa eh, semakin tua nih ya, kan aku sekarang usianya 31 nih guys. Nah, jadi semakin tua tuh aku merasa circle aku tuh semakin kecil. Jadi Oh gitu ya. cuman bagusnya adalah semakin kecil tapi sekarang udah bisa ngomongin hal-hal yang aku rasa lebih dalam ya. Lebih dalam tuh maksudnya apa? Lebih sensitif. Hal-hal yang lebih sensitif itu kita berani ngomongin. Contoh kayak political preference, itu menurut aku sensitif gitu. Religion itu juga di Indonesia topik yang cukup sensitif kan ya. Nah, dulu itu aku waktu SMA kan di Malang kan tinggalnya di waktu SMA di Malang. Nah, itu teman-teman aku tuh bilang sampai kayak tim lu nih kayak Facebook berjalan deh. Soalnya tiap kali kemana pasti ada yang tahu lu gitu. Jadi aku merasa waktu pas di Malang tuh, wah ya, bener. Berarti karena ada yang ngomong gitu, berarti circle aku lumayan gede ya waktu itu waktu masih sekolah. Cuman itu tuh cuma tahu-tahu aja. Jadi banyak kenalan, cuman banyak teman enggak gitu. Kenalan banyak, cuman. Jadi dia tahu aku tahu dia, cuman dia tidak tahu siapa sebenarnya aku gitu. Apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan, apa yang aku uh, preferenskan itu tadi aku yang kayak political preference, yang lain-lain kayak gitu. Pandangan kita terhadap dunia itu jadi banyak orang yang nggak tahu gitu. Pandanganku terhadap dunia gitu ya. Cuman semakin dewasa temennya semakin sedikit dan di teman-teman yang sedikit itu aku semakin lebih berani untuk cerita pandanganku terhadap caraku memandang dunia kayak gitu. Karena itu menurutku adalah hal-hal yang cukup sensitif kadang itu. Cara pandang orang terhadap dunia itu nggak semua orang bisa terima gitu ya. Apalagi kalau kita udah ngomongin political preference. Zaman waktu pemilu presiden, wah itu lumayan sensitif banget. Itu tuh bahkan udah ada beberapa orang yang di Facebook nih, aku jadi sosial media aku nomor 1 tuh Facebook, nomor 2 Instagram. TikTok nomor 3 cuma buat nonton-nonton doang, nggak pernah bikin konten. Nah, di Facebook itu tuh banyak kegiatan nge-unfriendin orang gara-gara political preferensi dia beda sama aku. Itu ada momen-momen itu gitu. Jadi bersih-bersih teman Facebook. Kayak gitu. Itu dulu sempat terjadi. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah melakukan itu atau ada yang pernah dibersihkan. Boleh cerita di komen. Gimana menurut Pak Roni? Ya sih, kalau kita sih, kalau ini berbicara pertemanan yang luas dulu ya gitu. Kalau kalau aku lihat dari tim ya, kalau berbicara di pertemanan yang luas dulu, apalagi itu berbicara di medsos, itu ya kita harus siap siap dengan apa ya, dengan komen komen-komen yang berbeda sama kita sih gitu ya. Kemudian kita harus siap dengan pendapat-pendapat yang beda sama kita. Kalau saya sih selalu berpikir demikian karena apa? Memang orang lain tuh punya punya pikirannya sendiri, kadang-kadang punya nilai-nilainya sendiri gitu. Tapi satu hal yang gua pegang gitu ya, selama selama gua berteman, cari teman gitu ya, cari medsos gitu. Beda pendapat boleh. Kalau saya sih gitu ya. Beda pendapat boleh, beda pemikiran boleh. Tapi satu hal yang gua nggak akan lakukan yaitu bullying gitu ya. Itu sih maksudnya menghancurkan, menghancurkan dengan Kayak pendapat saya istilahnya ngajak untuk berantem dia gitu ya. yes, yes. Ngapain kalau Atau ngajak-ngajak mencibir pendapat dia. betul, mencibir pendapat gitu sih nggak perlu ya menurut saya ya. Kalau Hmm. lebih baik sih kita bertukar pikiran ya silahkan gitu kan. Apa tapi sampai sampai kita itu menjelekkan lah, kemudian sampai ibaratnya sih kayak ngegoblok-goblokin kita lah gitu ya. Itu sih buat saya sih nggak perlu sampai kayak gitu.
Karena saya yakin gitu ya, medsos berteman secara luas itu memang itu kan ruang publik. Tapi saya yakin dan percaya bahwa di dalam semua pertemanan lah gitu ya, di dalam semua pertemanan pasti tetap ada yang namanya aturan main, walaupun itu tak tersebutkan kan aturan mainnya, walaupun Tidak itu tertulis. iya tidak tertulis, tapi itu sebenarnya sebagai Apa tuh manusia contohnya sih? kalau ya sebagai manusia kan, kalau gua sih ya sebagai manusia ya, peraturan tidak tertulisnya ya pandanglah dia sebagai manusia kan gitu. Kalau kita main medsos gitu kan, berteman secara luas ya pandangan gua sederhana, gua pandang dia sebagai manusia gitu loh. Jadi pada saat gua misalnya tidak setuju pendapatnya gitu kan, yang saya pertanyakan adalah pendapatnya gitu kan, bukan pribadinya dia gitu ya, bukan Iya, wajahnya benar-benar. dia Tidak gitu. menyerang pribadinya dia. Iya, tidak menyerang pribadi. Boleh lah berpendapat boleh. Kalau saya sih lebih lebih ke situ ya. Jadi saya sih sampai hari ini sih belum belum pernah belum pernah unfriend unfriend gitu ya. Saya belum pernah unfriend sih jujur. Karena gua agak cuek orangnya gitu. Orang Oh mau gitu, ngomong apa oke. gua biasa ya dah terserah lu gitu kan mau apa. Cuman ya kadang-kadang kayak tadi ya bersih-bersih Facebook supaya supaya apa sih? Supaya takutnya kalau ada orang yang kirim sesuatu yang nggak bener ya, misalnya kayak pornografi gitu, ya, ya itu gua harus bersih bersih ya, gitu. Tapi kalau untuk masalah pendapat gua nggak sih. Preferensi apa kayak tadi ya, perpolitikan, tokoh Politik. politik dan sebagainya, iya, gua sih nggak. Mau beda pendapat kayak apa ya, silahkan gitu. Itu Kemarin aku tuh dalam, pas mm-mm. pas pemilu tuh benar-benar sempat pernah itu benar-benar bersih-bersih, kalau istilah Facebooknya tuh sebenarnya bersih-bersih friendlist ya. Friendlist. Itu kalau aku personal ya, ini personal ya guys ya. Salah satu target bersih-bersih friendlist aku tuh adalah yang nyebarin hoax. Yang nyebarin hoax itu langsung auto cut deh. Siapapun lu cut deh. Kayak gitu. Berarti lu nggak cukup dalam enough untuk cross check informasi yang lu share. Gitu. Itu jadi oke, bye. Waktu itu cuma itu doang sih. Cuman udah, tapi to be honest, abis ngebersih-bersih friendlist kayaknya hidupku lebih tenang sih. Karena ya kita manusia zaman sekarang jarang banget nggak sih nggak buka media sosial tuh, menurut aku jarang banget sih. Apalagi aku berfacebook mungkin satu hari udah bisa 1 jam sendiri, mungkin bahkan lebih. Facebookan doang, internetan atau ngapain sosmed, Instagram or whatever kayak gitu. Jadi penting juga untuk mengontrol informasi yang masuk gitu. Jadi penting juga memilih-milih teman buat aku personal. Apalagi Facebook itu adalah teman-teman online ya, yang dimana zaman sekarang tuh kita punya teman Facebook tapi doesn't really know dia tuh siapa gitu. Jadi oke, ada yang nge-add aku pertama, lihat mutual friend-nya si A, si B, si C gitu. Oh ya kayaknya karena mutual friend-nya ini mungkin kita interest sama, oke lah di accept gitu. Pas di accept, aku nggak kenal dia juga, dia siapa juga aku nggak tahu sebenarnya gitu. Karena taunya dari Facebook. In real life kita nggak pernah ketemu anyway gitu. Terus dia udah mulai nge-share hoax-hoax itu, oke bye, langsung di unfriend. Pernah sih waktu itu kayak gitu posisinya. Ya. Kalau itu sih bisa dimengerti lah ya. Kalau itu sih bisa dimengerti. It's okay lah gitu. Buat saya it's okay lah kayak gitu. Cuman kan itu Tapi ya silakan. Tapi zaman sekarang uniknya ya, kayak perkenalan dari online itu jadi sesuatu yang udah lumayan lumrah kan ya. Jadi ini kan baru-baru aja sebenarnya buat usia aku. Mungkin kalau generation Alpha atau generation Z yang nonton ini itu nggak baru ya, sesuatu yang udah lumrah. Bahkan mereka lahir udah kayak gini gitu. Yang aku bilang apa sih maksudnya? Maksud aku adalah perkenalan online. Jadi zaman aku kecil, zaman aku SD, nggak ada yang istilahnya perkenalan online gitu ya. Jadi kita waktu itu menjudge sesuatu yang menjalin hubungan dengan manusia lain secara online itu kayaknya nggak mungkin sedip itu deh. Karena itu kamu nggak ketemu physically. Ternyata enggak loh. Ternyata tuh teman aku ada yang nikah gara-gara ketemu di game Ragnarok atau Ayo Dance gitu. Nikah sekarang. Awalnya gara-gara ketemu di game kayak gitu. Jadi ngomongin soal topik kita hari ini, lebar atau dalam pertemanan. Jadi nggak bisa juga kita melihat dalamnya hubungan manusia dari online apa offline. Ternyata online bisa juga berujung offline dan bisa jadi kawin gitu sampai sekarang teman aku jadi gitu.
Gitu. Ini ada komen dari Carluisa. Dulu kita ada sahabat pena. Aku nggak pernah punya sahabat pena sih. Kalau Karoni Kalau pernah kita punya? cowok, kalau kita cowok rata-rata kagak ya. Nggak punya sih sahabat Jarang pena. sih, Dulu pernah. jarang-jarang. Waktu SD itu ada salah satu teman TK aku, bayangin. Aku SD ada teman TK aku yang somehow bisa inget sama aku. Dia tuh nulis surat gitu sebagai tugas bahasa Indonesia. Nulis surat gitu terus dikirim gitu. Timi, ini aku dapat tugas dari guru aku, suruh nulis ke teman supaya teman itu bisa jadi sahabat pena gitu istilahnya zaman dulu ya. Tapi sekarang sahabat pena sih udah digantiin sama sahabat online ya, karena secara teknis sama aja secara teknis ya. Cuman bedanya kalau sahabat pena ya lu biayanya lebih gede gitu ya, ongkos nulis, ongkos kertas, ongkos biaya kirim pos. Sekarang kan tinggal ketik aja di handphone jadi. Ya, ya. Kayak gitu ya. Pernah nggak tapi kalau dari Koroni ada sahabat yang awalnya online, bener-bener dari online, terus akhirnya jadi teman beneran? Sahabat yang dari online nih, gua ya. Pikir-pikir pernah nggak ya? Belum sih, gua sih belum sih, jujur aja. Aku Karena ada sih. karena dari sahabat online itu adalah ujung-ujungnya dulu sahabat gua yang lama gara-gara Facebook, Instagram ketemu gitu kan. Gitu zaman dulu kan belum ada handphone, belum ada apa gitu kan, ketemu ya itu jadi sahabat lagi gitu ya. Tapi kalau dibilang itu sahabat online ya enggak, karena dulu waktu zaman kecil dia udah jadi sahabat gua gitu sih. Tapi ini Ya, menarik berarti sih, itu Tim. hanya dipertemukan lagi via online Iya, gitu ya. hanya dipertemukan lagi, dan kita juga mengucap syukur ya, artinya berterima kasih lah dengan yang namanya teknologi yang bisa mempertemukan teman-teman lama gitu ya, sahabat-sahabat lama. Tapi sih buat gua sih menarik gini sih sebenarnya. Eh, gua sih selalu melihat diri saya tuh gini loh. Kalau saya itu punya sahabat gitu ya, kalau saya itu punya sahabat, Tim, itu tuh menunjukkan sebenarnya gua itu bermasalah orangnya. Kalau gua Kenapa punya tuh? sahabat, kalau gua punya sahabat itu menunjukkan sebenarnya gua itu orangnya bermasalah. Ya dong gitu. Emang kok Karena gini, karena apa? Gua butuh sahabat. Ya itu tadi kan. Karena gua itu ternyata eh, lagi kesel, butuh orang yang dengerin gua gitu kan. Lagi gua itu jengkel sama orang, misalnya mau nimpuk orang gitu kan. Butuh orang yang gua bisa curhatin gitu kan. Yang kemudian hmm, bisa bisa gua bisa menjadi tempat sampah gua lah gitu. Jadi makanya gua bilang gini, orang yang punya sahabat itu pasti dia orang bermasalah. Tapi ada tapinya, Tim. Tapinya apa adalah tuh? gini, tapi orang yang tidak punya sahabat itu dia pasti lebih jauh bermasalah sebenarnya gitu. Ya, Mentally mungkin ya. nah kita nggak tahu ya. Kalau kita punya sahabat itu betul sih, gue menunjukkan kita bermasalah. Tapi kalau kita nggak punya sahabat satupun, misalnya kita nggak ada gitu, itu pasti menunjukkan kita itu orang yang sangat-sangat bermasalah. Gitu loh, itu menunjukkan Kok bermasalah bisa nggak ada yang sampai. mau temenan sama lu gitu ya? Iya, kalau sampai nggak ada yang mau temenan sama gua kan gitu. Maksudnya gua ini kurang apa gitu ya, salah apa gitu. Gua ini manusia apa robot gitu ya. Kan sampai sampai nggak Kok punya nggak ada yang sahabat mau gitu temenan kan. sama lu sih gitu ya? Kasian juga ya. Iya, itu kasihan juga. Emang enak sih gitu ya. Nggak punya sahabat misalnya lagi ada, keren, ada Avenger nih, bagus gitu kan. Nonton yuk, dia nonton sendiri gitu ya. Nonton walaupun ya sekarang ya ada Netflix ada ini, tapi gua rasa sih keasikannya kurang lah gitu. Keasikannya kurang Hmm. lah, kita nonton di handphone kecil gitu ya. Lihat gitu ya sendirian gitu ya. Beda sama Lebih asik kita nonton nonton rame-rame ya. iya, Iya nonton benar sih. rame-rame ada temen gitu kan, bisa Kalau aku pribadi hibur kan, sukanya bisa nonton cerita rame-rame gitu tuh abis selesai nonton tuh ya itu bisa cerita-cerita. Bisa kayak ya. kayak bikin teori-teori gimana sih selanjutnya. Apalagi kalau Marvel kan pasti filmnya ada berkesinambungannya gitu kan. Jadi wah ini berarti ntar Ya, in the future bisa gini bisa gini bisa gini kayak gitu. Ya sih itu serunya sih. ya itu serunya lah gitu. Tapi gini sih, nggak tahu ya, mungkin teman-teman bisa sharing sih sebenarnya ya, teman-teman yang milenial gitu ya, teman-teman yang masih muda. Gua sih kadang-kadang cuma ngaku diri gua milenial, tapi muka nggak bisa bohong ya, Tim. KTP nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong ya. Jadi tapi gini sih,
rekan-rekan yang disebut sebagai milenial atau teman-teman ya generasi Z gitu ya, yang disebut seperti itu tuh, oh, yang saya baca-baca sih pengalaman gitu ya, itu justru lebih tidak memikirkan persahabatan, Tim. Oh gitu, kenapa tuh? Kenapa? Iya, karena nggak tahu ya, generasi-generasi sekarang ini ya, teman-teman yang generasi sekarang itu lebih suka bekerja, cari uang, cari duit gitu ya, dengan berbagai Hmm. macam cara dari mencari teman atau persahabatan. Hmm. Itu yang menarik gitu ya, yang menarik itu. Teman-teman tuh karena apa? Ya, saya sih melihat ya tadi ya, karena eh, model pertemanan yang luas tadi, Tim. Model pertemanan yang luas tadi gitu ya. Oh, Online tadi ya, ternyata teman online iya, ya maksudnya. iya, ternyata gue punya bisa ide ini, oh bisa kerja ini, ternyata gue bisa bekerja seperti ini, bisa bekerja ini ya. Karena menurut saya itu karena bergantung dengan perbedaan pola kerja di hari tahun-tahun ini ya, di tahun modern ini kan gitu. Karena Hmm. apa? Kalau dulu kan orang kerja gitu kan, orang kerja ketemu orang lain gitu kan, orang kerja kalau bisa ya pasti ketemu bosnya, ketemu temennya, rapat juga ketemu gitu kan dan sebagainya. Tapi kan kalau zaman sekarang, oh, dengan adanya teknologi dan sebagainya justru itu menjauhkan kita sih dari pertemanan yang sejati gitu ya, persahabatan sejati. Karena jujur aja gitu ya, kalau kita pilih pun kita milihnya kerjanya gimana? Kalau bisa di Apa rumah nih aja deh. maksudnya? Oh, Kalau kita iya, kerja, kalau iya. bisa di rumah aja deh, gitu kan. Ya, kantor, maksudnya gitu, zaman sekarang kan gitu ya, kerja, pekerjaannya bisa dari Korea gitu ya. Kan teman-teman, Ya, sekarang teman-teman kita kan orang-orang juga, udah nggak mau ya, ngantor 9 to 5 lagi gitu. yes, Kerja yes, tuh bisa sambil yes, liburan betul, apa kayak gitu kan online semua. betul. Nah, semua karena semua online kan, ya udah gua di rumah aja gitu ya. Di ini yang penting kan duit mengalir gitu kan, keuangan Hmm. mengalir. Jadi ada teman-teman misalnya kan banyak juga kan, youtuber Korea gitu kan, youtuber Korea butuh editing video, ya kita nggak perlu ke Korea kan. Nggak perlu ke Korea, kita ya Kirim udah aja dari rumah, filenya. iya Hmm. kirim aja file gitu ya, pakai cloud gitu kan. Eh, Google Drive dan sebagainya, kita edit gitu, kita kirim dan sebagainya, kita nggak perlu interaksi yang kayak gimana akhirnya gitu. Tapi Hmm. duit duit ngalir terus gitu kan, tapi duit ngalir terus kadang-kadang gitu. Termasuk gamer gitu kan, gamer ngapain gue susah-susah pergi pagi pulang malam kayak bonyok gua gitu ya, bokap nyokap gitu ya. Ya tua di jalan gitu kan, mendingan gue Hmm. di rumah gitu main nge-game gitu, gue dapat duit gitu kan. Jadi Nge-streaming eh, game ya, iya. Siapa yang yes, nyangka jadi ya sekarang zaman sekarang streaming game bisa jadi duit ya. betul. Makanya saya bilang kita anak-anak muda yang sekarang ini rasanya itu semua jadi duit gitu loh. Semua jadi duit, bisa diduitin kan gitu. Game jadi duit gitu. Kemudian Facebook juga jadi duit, Instagram jadi Hmm. duit gitu. Main TikTok jadi duit gitu. Semua Hmm. jadi duit gitu. Makanya yang dipikirin ya anak-anak muda. Saya sih gini loh, maksudnya saya sih selalu menolak kalau dibilang anak muda itu nggak kreatif gitu, nggak mau kerja, nggak mau, enggak gitu ya. Mereka itu justru giat gitu, dalam hal itu kreativitasnya tuh luar biasa, kerjanya juga beda, cari model cari duitnya tuh beda. Tapi yang Iya. saya lihat adalah pola-pola yang dilakukan seperti itu membuat kita apa ya, agak kurang, akhirnya kurang mengenali sisi manusiawi yang kita itu butuh, apa ya, butuh relasi lebih dalam, butuh ketemu gitu kan, butuh hangout bareng gitu kan, Butuh something yang butuh deep lah ya. but Kalau sesuai sama yes tema kita gitu, ya. Karena betul, in the end of the day pertemanan online to be honest memang agak susah untuk uh, ngomong sesuatu untuk deep banget gitu. Karena komunikasi ini yang dari aku tahu ya. Komunikasi itu 30% verbal, 70% itu visual sama yang lain-lain, gerak-gerik, mimik, yes, fisik gitu. Jadi berkomunikasi online biarpun sekarang kita ini komunikasinya online. Kita sekarang lagi online dan kita bisa lihat satu sama lain gitu. Cuman presence itu juga penting, kehadiran orangnya itu juga penting gitu. yes, Setuju sih. betul, Agak susah untuk ngomong sesuatu yang dalam, kayak heart to heart gitu, kalau nggak ketemu langsung gitu. Lebih enak ketemu langsung sebenarnya. Biarpun
bisa juga sih sebenarnya, nggak ketemu langsung curhat pakai telepon itu sebenarnya bisa gitu. Cuman kalau ketemu langsung ada unsur fisikal yang bisa beda gitu. Yes, betul. Ya itu sebenarnya Gitu sih. seginilah. Kalau kita boleh mengatakan kita ini kan sebenarnya makhluk sosial ya. Kita ini makhluk sosial, artinya ya memang kita itu dibentuk begitu ya. Kita itu ada ya karena untuk bersosialisasi. Makanya medsos juga juga booming kan gitu, karena itu ingin menunjukkan bagaimana sebenarnya manusia itu lu butuh butuh komunikasi, butuh butuh berelasi dengan orang lain, butuh pertemanan gitu. Itulah yang sebenarnya dilihat oleh para desainer pembuat medsos, termasuk kan gitu, termasuk kan yang terbaru kan ya, terbaru menurut gua kali itu sebenarnya nggak terbaru ya. Kadang-kadang kan lu bikin konten gitu. Kadang-kadang lu bikin konten lah di TikTok, di Instagram, di Facebook, di apapun gitu ya. Tapi nggak di likes orang gitu ya. Likesnya cuma beberapa gitu ya. Kemudian ada orang yang bikin konten, ya sorry ya gua ngomong ya, konten itu hanya untuk buang hajat aja gitu ya, ditonton oleh langsung berapa gitu ribuan orang, sementara kita bikin konten yang wah kualitasnya bagus nggak ditonton orang. Sekarang kan ada namanya robot likes gitu ya. jadi Hmm. ada aplikasi yang membuat kita itu di likes banyak gitu ya, padahal cuma Likes-nya robot fake gitu ya. juga tapi kan. Iya, fake juga Fake gitu ya. juga. Tapi kan itu sebenarnya ingin menunjukkan bagaimana kita itu butuh diakui oleh orang lain gitu kan. Butuh Kita itu approval ya. butuh approval gitu. Kita butuh. Nah, sebenarnya approval yang paling sejati ya, approval yang bisa betul-betul kita dapatkan itu kalau kita punya sahabat sebenarnya. Gitu. Mungkin nggak banyak mungkin, tapi itu bisa apa ya, menolong kita, membantu kita itu untuk kita itu lebih lebih baik lagi gitu. Ya sih, jujur sih gini sih Tim, ya kalau kita mau melihat ya, eh, saya sih ada pengalaman ya dulu ya di dalam hidup saya ya. Eh, saya dulu sekolah SMA ya, gua waktu STM sih, gua bukan SMA, gua STM karena dulu pikir-pikir orang tua kan eh, mungkin nggak mampu biayain saya sekolah gitu kan untuk kuliah, makanya gua sekolah di STM lah gitu ya. Gua itu pernah minggat dari rumah. Gua Gara-gara minggat dari rumah, ribut sama bokap gitu orang ya, tua. ribut sama bokap ya, orang tua gua ribut sama bokap. Nah, kemudian bokap gua punya motor, gua curi gitu ya. Bokap gua punya motor kesayangan, gua curi motornya, terus motornya gua tinggal di pasar, sekunci-kuncinya gua tinggal di pasar dengan harapan motor bokap gua itu dicuri orang Colong lain orang. gitu kan, dicolong orang. Itu keinginan gua sih gitu. Ternyata, oh, terus setelah itu gua pergi gitu ya, gua minggat. Eh, tapi gue minggat itu pergi ke tempat sahabat gue gitu. Saya punya sahabat Hmm. gue. Ternyata gue diterima gitu di situ. Gue tidur di situ, makan di situ gitu kan, tidur ya. Gue berapa hari minggat ya, minggat Oh, lumayan seminggu lama ya. kali, seminggu Oh, kali lama juga. gue minggat. Iya, gue di situ. Cuman teman gue ini ya baik lah gitu ya. Dia punya komunitas yang baik, dia juga punya orang tua yang baik. Gue nggak diusir tuh gitu ya. Gue nggak diusir. Cuman ternyata eh dua cuma dikasih tahu lah bokap dia gitu ya, jadi anak jangan gitulah kalau ada ribut sama orang tua gitu. Intinya gua selama 1 minggu itu gua diterima baik sama sahabat gua gitu ya, Hmm. gua diterima baik ya. Waktu itu sih gua hancur sih sebenarnya, hidup gua sih hancur ya, sampai gua ribut kayak begitu. Tapi ada sahabat saya yang kemudian bisa terima gua apa adanya gitu. Kemudian dia punya komunitas, dia juga punya komunitas ya, dia punya komunitas teman-teman yang main musik gitu apa, gue dikenalin loh gitu. Gue dikenal, ini teman gue nih, nah namanya Roni gitu, gue dikenalin gini. Wah, ternyata gue juga diterima gitu loh di tempat komunitas dia gitu ya, dia main musik gitu ya, Hmm. diterima gitu. Sampai sampai akhirnya gue melihat enak juga ya hidup gitu ya, seperti ini ya. Untung gitu, untung pada saat gue jatuh kayak gini, gue punya teman sahabat yang dia bisa kasih tahu gue hal yang baik, yang indah, gue nggak hancur. Aku sih mikir gini Tim, waktu gue minggat waktu itu ya nggak punya sahabat ya, apa jadinya ya waktu gue minggat gue ketemu orang yang salah, apa jadinya?
gitu ya. Gue ketemu orang Bisa yang dibawa baik. ke yang salah-salah juga gitu ya. Nah, gua nggak tahu misalnya pada saat itu ada temen yang misalnya gua nggak tahu ada orang yang kasih gua narkoba lah gitu ya, gua diajak beginilah, diajak begitulah, gua nggak tahu gua jadi apa gitu di masa-masa gua minggat itu kan gitu dari rumah, pergi dari rumah. Tapi ya ya keren juga gitu ya. Saya sih seneng ya waktu melihat di masa belakang ya ternyata gua punya sahabat yang baik sih kayak gitu yang bisa menolong gua, yang bisa membuat gua ya minimal kebengalan saya itu berkurang sedikit lah gitu ya. Sampai akhirnya ketika mengingat ke belakang ternyata titik poin gua bisa menjadi orang yang better, lebih baik itu karena sahabat sih. Itu sih Tim. Nih kalau kata Hartono, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Wih, Kalau boleh keren tahu itu. masih kontakan nggak sama sahabat yang waktu itu? Masih. Ketemunya juga di Sampai Facebook akhirnya. Iya. Setelah sekian lama, akhirnya setelah 20 dia tahun di gitu ya. Facebook lagi ya. Zaman dulu belum ada handphone, belum ada Iya telepon. sih. Iya benar-benar. Telepon, Ada lah telepon hanya telepon. orang Cuman telepon tuh ada telepon hanya untuk orang yang kaya doang yang punya telepon. iya benar. Yang biasa-biasa nggak punya gitu. Tapi Gitu sih. Facebook mempertemukan kembali ya. Yes, Facebook mempertemukan kembali gitu. Dan Ya saya itulah juga pentingnya. senang gitu. Itulah pentingnya kita cari seorang sahabat yang cukup deep juga ya sebenarnya. Berarti Yes. kalau boleh disimpulkan pada malam hari ini, gimana sih kita mau cari sahabat yang deep atau yang with gitu? Menurut aku sebenarnya dua-duanya harus ada ya. Jadi kayak ini bukan kayak pilihan dalam atau luas gitu ya. Jadi kayaknya ya why not gitu. Kalau cari sahabat sebanyak-banyaknya it's fine, it's okay gitu. Tapi ada baiknya juga kalau kita punya orang-orang yang dalam banget di hati kita sampai mau menerima kita saat kita lagi minggat. Ya, tapi semoga yang nonton ini nggak kayak gua. Jangan minggat guys, Iya, jangan minggat iya. ya. Cuman just in case nih. Kalau punya sahabat, at least kalau lu minggat ada yang mau nampung gitu. Tapi sahabat yang baik gitu ya, kayak tadi tuh seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu tuh, kata Hartono tuh. Bukan sahabat yang dirumusin kita lebih dalam kan gitu. Iya benar. Itu bukan sahabat, itu mah duri dalam daging cuy. Oke deh, kalau gitu. Terima kasih untuk live-nya pada malam hari ini, Kak Roni. Apa ada kata-kata pesan-pesan Oke. terakhir sebelum kita menutup live-nya? Pesan-pesan adalah carilah sahabat. Ya, carilah sahabat Yang baik, yang baik. yang baik, yang mendukungmu di dalam segala keadaan apapun ya, baik susah ataupun senang gitu ya. Karena banyak teman kita itu, sahabat kita itu yang apa ya, yang senang sama kita kalau kita lagi baik aja gitu. Kalau lagi susah mereka pergi, Nggak mau dia. nggak mau, ataupun malahan memang kerinduan mereka adalah kita susah karena mereka bisa tertawa gitu ya. Ya jangan ya kayak gitu. Ada aja Tapi sih, ya ada juga iya tuh ada. bentuknya kayak gitu. Tapi intinya adalah kalau kamu pengen punya sahabat yang baik gitu ya, carilah dan jadilah sahabat yang baik. Kalau saya sih itu sih. Oke, thank you untuk waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Nanti live-nya akan di-save. Dan jangan lupa, minggu depan akan ada live lagi di Hati yang Gembira. Oke? Thank you, Kak Roni. Oke, thank you semua. Thank you, Tim. Bye-bye. Kita tutup dulu ya live-nya. Bye.